Selamat pagi anak-anak. Hari ini kembali bersama Miss Widi. Kita akan belajar muatan IPS KD 3.4 dan 4.4, yaitu tema 2 ya, persatuan dalam perbedaan. Makna proklamasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna proklamasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa. Perjuangan bangsa Indonesia melawan kaum penjajah mencapai puncaknya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Melalui proklamasi, Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan, baik kepada Indonesia maupun dunia luar. 2. Proklamasi sebagai awal terbentuknya NKRI. Sejak proklamasi dikumandangkan, bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib dalam segala aspek kehidupannya. Selain itu, proklamasi kemerdekaan menjadi awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa ya syarat pembentukan negara? Nah, syarat pembentukan negara terdiri atas syarat konstitutif dan deklaratif. Berikut syarat-syarat pembentukan suatu negara. Memiliki wilayah, memiliki rakyat, pemerintah yang berdaulat, pengakuan dari negara lain. Yang 3, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat adil dan makmur. Proklamasi yang dibacakan atas nama bangsa Indonesia menjanjikan kehidupan baru bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia diharapkan mampu mewujudkan tujuan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Indonesia menggunakan hukum kolonial sebelum proklamasi. Pemimpin-pemimpin bangsa pun berusaha menyusun konstitusi baru. Usaha penyusunan konstitusi Indonesia sebenarnya sudah mulai dilakukan sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada sidang BPUPKI tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Bagaimana ya kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, bentuk pemaknaan proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Di lingkungan rumah, contohnya, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Bangga memakai barang buatan dalam negeri. Mengembangkan hidup rukun dalam keluarga. Di lingkungan sekolah, contohnya, mengisi kemerdekaan dengan giat belajar, mengikuti kegiatan upacara dengan tertib dan khidmat, toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Di lingkungan masyarakat, contohnya, bersatu menjaga kerukunan bangsa, mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia. Perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional. Berikut beberapa pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa itu pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu mendarati Semarang sambil membonceng Nika ya. Hal ini menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Salah satu tokoh pertempuran ini adalah Kolonel Sudirman. Beliau menerapkan taktik serangan mendadak di semua sektor dan pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh terkurung.
Pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan mengusir sekutu dari Ambarawa. Untuk mengenang pertempuran tersebut, didirikan Monumen Palagan Ambarawa. Kedua, pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area terjadi di Medan, Sumatera Utara. Penyebabnya adalah sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Penduduk pun tidak terima dan melakukan perlawanan. Untuk menghadang dan membatasi gerak para pemuda, sekutu memasang papan yang bertuliskan Valid Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Oleh karena itu, pertempuran ini dikenal dengan nama Pertempuran Medan Area. Ketiga, Bandung Lautan Api. Pasukan Inggris tiba di Bandung sambil membawa serta NIKA. NIKA itu adalah organisasi semi-militer Belanda ya. Akibatnya pertempuran tak terhindarkan. Beberapa kali TKR, Tentara Keamanan Rakyat dan Rakyat, melancarkan serangan ke markas sekutu. Sekutu menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar kota Bandung segera dikosongkan dari penduduk dan tentaranya. Ultimatum sekutu tersebut mendorong Tentara Republik Indonesia melakukan operasi Bumi Hangus. Peristiwa ini kemudian lebih dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Ya, kemudian lanjut agresi militer Belanda pertama. Agresi militer Belanda pertama dan agresi militer Belanda kedua merupakan upaya pendudukan Belanda terhadap beberapa wilayah di Indonesia. Makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. 1. Politik. Makna kemerdekaan dalam kehidupan politik yaitu adanya demokrasi dalam pemilu, presiden dipilih oleh rakyat, persamaan hukum dan pemerintahan. Dalam bidang ekonomi, kebebasan dalam melakukan perdagangan, politik bebas aktif Indonesia dalam bidang ekonomi, adanya investasi ke dalam dan ke luar negeri. Dalam bidang kebudayaan, bebas berekspresi dalam berbagai kesenian, bebas melestarikan budaya, dan dalam bidang pendidikan, makna kemerdekaannya bagi pelajar adalah semangat belajar untuk mengisi kemerdekaan Indonesia dengan prestasi. Upaya perbaikan ekonomi pada awal kemerdekaan Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia mendapat warisan ekonomi yang kacau dari Jepang. Permasalahan tersebut bertambah parah ketika Belanda berusaha menguasai Indonesia. Kas negara Indonesia yang masih kosong ditambah blokade ekonomi yang dilakukan Belanda menyebabkan perekonomian bangsa Indonesia semakin terpuruk. Beberapa upaya pemerintah Indonesia untuk memperbaiki perekonomian pada awal kemerdekaan adalah pinjaman nasional, konferensi ekonomi, pembentukan Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board, dan rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Yang terakhir yaitu pembentukan Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. Nah, sekian penjelasan dari Miss Widi. Anak-anak pelajari dan simak ya video tadi dengan baik. Bila ada yang belum dimengerti, anak-anak ulang dengarkan dan juga baca buku paketnya di tema 2 ya, muatan IPS. Sekian, selamat belajar, tetap semangat dan salam sehat. Terima kasih.